Minggu ini? Tanya Gading. Iya, itu kalau memang tidak keberatan, jawab Bara. Gading menatap Tasya dan Bara bergantian dengan kening mengkerut. Kamu sudah haid? Tanya Gading kemudian. Sekarang giliran Tasya yang mengkerutkan kening menatap abinya. Udah Bi, baru bersih 10 hari lalu. Kenapa? Gading menghela nafas. Tadi saat mendengar permintaan Bara untuk menikah secepatnya, dia sempat khawatir dengan yang terjadi di antara Tasya dan lelaki yang menyelamatkan putrinya itu. 3 hari Tasya tinggal di rumah lelaki itu. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Bisa saja Bara sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada Tasya. Atau keduanya hilaf. Apapun itu yang membuat situasinya jadi tak terkendali. Makanya ketika pulang, Tasya jadi galau karena bisa jadi gadis itu stres memikirkan kemungkinan kalau dirinya hamil. Lagi pula sejak pulang dari rumah sakit, Tasya jadi jarang bicara dan tak mau bercerita. Itu penyebab Gading dan Aisyah kecolongan sampai tidak tahu putrinya kabur untuk menyusul Biantara dan Aina yang sedang bulan madu. Dan lebih mungkin kalau Tasya tak mau cerita jika dia sudah kehilangan keperawanannya. Dan mungkin dilema karena sedang mengandung janin dari lelaki yang tidak mau memberikan kontaknya sama sekali sewaktu mereka berpisah kemarin. Tapi mendengar jawaban Tasya membuat Gading jadi tenang. Setidaknya pikiran buruknya itu tidak terjadi. Soal kemungkinan kalau Tasya sedang hamil. Walau dia masih belum tahu apakah keduanya pernah melakukan itu. Bapak tenang saja, saya dan Tasya tidak pernah melakukan itu. Ucap Bara yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Gading. Saya melamar Tasya karena memang menyukainya. Begitu juga ibu saya juga menyukai Tasya. Mendengar ucapan Bara, Tasya memutar bola matanya malas. Padahal tadi lelaki itu bilang ingin menikahinya karena mau. Sekarang di depan Abi dan Uminya Bara bilang karena menyukai Tasya. Pinter banget sih ngarang jawabannya. Pakai ngaku-ngaku suka sama aku segala. Padahal jujur saja bilang kalau yang suka dan pengen aku nikah sama kamu tuh ibu. Tasya hanya menggerutu dalam hati. Ya walau Bara sudah mengatakan bersedia untuk mencintainya, tapi tak mungkin langsung dalam sekedip mata kan. Biantara saja sudah bertahun-tahun akrab dengannya tetap tidak bisa mencintai Tasya, apalagi Bara. Tapi karena lelaki itu sudah bilang bersedia, Tasya tak masalah jika Bara memang belum mencintainya sekarang. Setidaknya lelaki itu mau berusaha, tidak karena terpaksa demi menuruti keinginan ibunya saja. Tapi Tasya masih penasaran pada satu hal. Ngelakuin itu apa? Apa hubungannya ngelakuin itu sama aku udah haid atau belum? Tanya Tasya polos. Mendapat pertanyaan itu, Gading jadi gelagapan. Tak mungkin mengatakan kepada putrinya tentang apa yang baru saja dia pikirkan. Bisa-bisa Tasya akan ngambek dan demo karena merasa tidak dipercaya. Nggak ada sih sayang, ini beda urusan. Jawab Gading yang salah tingkah. Abi nanya kamu haid karena takut kamu stres atau masih kurang sehat. Makanya mau mastiin kalau jadwal haid kamu gak bermasalah. Tambah Aisyah yang berusaha memberikan penjelasan semeyakinkan mungkin. Nah iya, Abi nanya karena khawatir sama kamu. Lagian kalau mau adain nikah dalam waktu cepat dan kondisi kamu kurang sehat, rasanya gak mungkin. Walaupun acara sederhana tetap aja bikin capek. Abi khawatir kalau kamu ngedrop. Tasya menatap Abi dan Uminya bergantian sambil manggut-manggut. Percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Abi sama Umi tenang aja. Aku ini udah sehat kok. Buktinya udah bisa jalan-jalan ke mall tadi kan. Mukaku juga gak pucat sama sekali. Berat badanku juga gak turun-turun. Walaupun aku gak makan 1 minggu pun. Aneh. Ucap Tasya sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri dan memanyunkan bibirnya. Gading dan Aisyah tersenyum karena berhasil meyakinkan putrinya ini. Lalu Gading menatap Bara yang ternyata sedang fokus memperhatikan Tasya. Dia mencoba kembali ke topik pembicaraan penting tadi. Jadi apa alasan kamu ingin pernikahan ini dilakukan secepatnya? Tanya Gading penasaran. Bara mengalihkan tatapannya dari Tasya pada Gading. Karena saya tidak ingin menunda terlalu lama. Tapi apa harus dalam minggu ini? Tanya Gading lagi. Saya bukannya tidak setuju, tapi saya ingin mendengar alasanmu saja untuk mempertimbangkan apakah memang pernikahan ini bisa dilangsungkan dalam minggu ini, atau mungkin paling cepat bulan depan. Setidaknya mungkin kamu dan Tasya perlu waktu untuk berbicara dan saling mengenal sedikit, sekalian mempersiapkan pernikahan kalian.
Bisa jadi kalian ingin membahas beberapa hal seperti menyamakan visi dan misi dalam berumah tangga nanti. Biar kedepannya tidak ada penyesalan atau kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Lanjut Gading yang khawatir menyinggung perasaan calon menantunya itu karena pertanyaannya tadi. Bara menarik nafas dalam dan menghembuskan pelan sebelum berkata, saya ingin mengajak Tasya untuk ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo? Maksudnya, Tasya akan tinggal di sana setelah menikah. Dan kamu ingin membawa Tasya pindah secepatnya? Tanya Aisyah yang agak khawatir ketika memikirkan putrinya ini tinggal jauh dari dia dan Gading. Apalagi di awal-awal menikah. Dengan lelaki yang belum sepenuhnya mereka kenal lagi. Berbeda dengannya dan Gading yang walaupun menikah cepat dan ikut tinggal di Jakarta setelah menikah. Aisyah sudah mengenal Gading beserta keluarganya karena dia sempat jadi guru privat Nafisa. Tidak, soal tinggal di mana itu terserah Tasya. Jawab Bara. Mungkin bapak dan ibu sudah tahu kalau ibu saya sedang sakit. Dan karena itu saya tidak bisa mengajaknya ke sini sekarang. Kondisinya belum pulih sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi saya ingin mengajak Tasya ke Labuan Bajo untuk bertemu dengan ibu saya. Dan karena ini perjalanan yang lumayan jauh, juga kami berdua ini lawan jenis, jadi saya tidak mungkin mengajak Tasya tanpa status yang jelas. Karena bisa saja apa yang kalian takutkan sebelumnya terjadi kepada kami. Oleh karena itu, saya ingin pernikahan ini dilangsungkan secepatnya. Gading dan Aisyah saling pandang lalu menatap Tasya, memberikan hak sepenuhnya kepada putrinya itu untuk membuat keputusan. Dengan yakin Tasya mengangguk. Mau diadain besok juga nggak masalah kok, aku oke aja. Jawabnya sambil nyengir kuda. Malam hari, Tasya, kamu serius gak? Tasya yang anaknya Gading dan Aisyah itu kan? Tanya Bu Anggun setelah mendengar Arka menyebutkan siapa perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Tak hanya Bu Anggun, tapi Tuan Meyer, Arjuna Kejora, juga Biantara dan Aina tak kalah terkejutnya. Dari kapan Om? Kok aku nggak tahu sih? Kok Om Arka nggak pernah cerita kalau udah ngincar Tasya dari dulu? Ini beneran serius Tasya anaknya Om Gading kan? Tanya Biantara yang tak kalah syok dari Bu Anggun. Arka mengangguk yakin. Tasya yang ingin dinikahinya itu memang Tasya anaknya Gading dan Aisyah. Sahabat Biantara sejak masih orok. Iya, Tasya yang itu. Dan Arka yakin sama keputusan ini. Makanya Arka bilang ke kalian semua. Arka mau minta doa restunya semoga niatan buat ke rumah Bang Gading dan ngelamar Tasya besok berjalan lancar. Jelas Arka. Biantara menghela nafas. Masih belum sepenuhnya mengerti dengan topik pembicaraan makan malam mereka ini. Dari kapan Om? Biantara kembali mengulang pertanyaannya. Sementara yang lain juga menatap Arka dengan tatapan penuh tanya. Sama penasarannya karena pengakuan Arka ini terlalu mengejutkan. Dari kalian masih kelas 2 SMA. Semua yang ada di ruang makan terkejut mendengar jawaban Arka. Jika saat Biantara masih kelas 2 SMA, itu berarti cukup lama. Mungkin sekitar 5 tahunan. Kenapa gak langsung lamar aja dari kemarin-kemarin? Tanya Biantara tak habis pikir. Sudah selama ini memendam rasa tapi omnya malah diam-diam saja. Padahal jika Arka bergerak cepat, mungkin kejadian seperti kemarin tidak akan terjadi. Mungkin Tasya tidak akan mengganggu rumah tangganya dengan Aina bahkan sampai hampir mati bunuh diri. Arka menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bingung bagaimana cara menyampaikan alasannya tidak melamar Tasya. Nah iya, kalau kamu lamar dia, mungkin Gading dan Aisyah nggak perlu kebingungan ngurus Tasya yang kemarin sampai masuk rumah sakit itu. Tambah Arjuna ketika adiknya hanya diam saja. Itu masalahnya Kak, saut Arka serba salah. Karena dari awal aku tahu Tasya suka sama Bian. Makanya aku nggak berani buat nemuin Bang Gading buat ngelamar dia. Ya istilahnya langsung layu sebelum berkembang gitu loh. Biantara makin membelalakkan mata. Sudah layu sebelum berkembang? Apa artinya? Om Arka udah lama tahu Tasya suka aku? Tanya Biantara. Arka mengangguk. Udah, Om udah tahu bahkan sebelum nyatain perasaan sama dia.
Dan Om pikir kamu juga suka dia, karena kalian kan emang akrab banget. Jadinya ya, kamu masih jomblo sampai sekarang. Celetuk Bu Anggun yang bisa menebak pikiran putra keduanya itu. Ya nggak gitu dong, Ma, saut Arka sambil memanyunkan bibirnya. Terus kenapa sekarang kamu berubah pikiran? Kata Tuan Meyer. Karena Arka pikir emang udah waktunya memulai. Arka udah yakin kalau Bian itu bukan saingan Arka, jadi nggak perlu ngalah lagi. Kalau laki-laki lain nggak masalah lah, jelas Arka. Semuanya manggut-manggut mendengar penjelasan itu. Mau ayah antar besok ke rumah Gading? Tanya Tuan Meyer menawarkan diri. Kakak juga ikut deh, siapa tahu bisa bantu kamu buat bisa dapetin Tasya. Biar kamu cepet nikah, tambah Arjuna. Arka tak langsung menjawab. Hanya nyengir sambil menatap Bu Anggun yang menganggukkan kepala. Isyarat agar Arka tak menolak tawaran itu. Boleh deh, jawab Arka akhirnya. Setelah makan malam, Aina yang baru masuk ke kamar terus menatap Biantara ketika suaminya itu baru keluar kamar mandi sambil mengusap wajahnya dengan handuk. Kenapa liatin aku kayak gitu? Kamu lagi ngidam. Ada sesuatu yang mau dimakan sekarang? Dengan sigap Biantara bertanya sembari menghampiri Aina yang duduk di pinggir ranjang. Aina menggeleng dengan mata yang tak lepas menatap Biantara, membuat lelaki itu kebingungan. Ada apa? Ada yang sakit? Mau aku pijitin? Tanya Biantara lagi, memastikan kalau istrinya itu tidak kenapa-napa. Tapi Aina kembali menggeleng. Dia menepuk kasur di sampingnya yang masih kosong, meminta Biantara untuk ikut duduk bersamanya. Tanpa mengatakan apapun, Biantara duduk di sebelah Aina. Bahkan tanpa bertanya lagi atau diminta, lelaki itu langsung memijat pundak sang istri. Siapa tahu Aina bekal-bekal sehabis membantu Kejora dan Bu Anggun di dapur tadi. Kamu cemburu? Tanya Aina yang membuat kening Biantara berkerut. Cemburu kenapa? Biantara balik bertanya. Karena Om Arka mau ngelamar Tasya. Kamu gak keberatan sama hal itu? Biantara tersenyum lalu menuntun Aina untuk duduk di samping, berhadap-hadapan dengannya. Melihat senyum Biantara membuat Aina langsung cemberut. Kenapa malah senyum-senyum? Tanya Aina. Bukannya menjawab, Biantara malah tertawa. Merasa gemas ketika melihat istrinya itu sedang cemburu. Maaf, ucapan Biantara saat Aina memalingkan wajahnya karena kesal. Aku emang syok, tapi bukan berarti aku cemburu. Jelas Biantara sambil memiringkan kepalanya. Menatap lekat wajah Aina dengan senyum yang masih mengembang. Serius? Tanya Aina yang kini sudah menatap Biantara dengan ekspresi tak percaya. Biantara mengangguk. Aku malah senang karena Om Arka ternyata, apa ya? Ya pokoknya normal. Walaupun gak nyangka kalau ternyata selama ini dia suka sama Tasya. Minimal gak kayak yang dipikirin Oma. Dia masih naksir cewek. Soalnya Om Arka itu kan termasuk yang kaku berhadapan sama cewek. Dan gak pernah bawa cewek sama sekali. Aku juga sampai khawatir di umur 33 tahun ini Om Arka belum nikah dan punya calon. Tahu-taunya malah udah ada rencana buat ngelamar ke rumah Om Gading. Aina diam menyimak, menatap wajah Biantara yang terlihat sumringah. Sepertinya suaminya itu benar-benar senang karena omnya mau melamar Tasya. Lagian nih ya, Biantara meraih kedua tangan Aina dan menggenggamnya. Aku tuh cintanya sama kamu, cuma kamu. Sama calon anak kita juga deh. Tambah Biantara sambil melirik perut Aina yang masih rata. Lalu melepas satu tangannya dan mengusap kepala Aina penuh sayang. Jadi jangan mikir yang macam-macam ya. Cuma kamu satu-satunya perempuan yang aku cintai. Aina mengangguk lalu memeluk Biantara. Sementara itu, di tempat lain Tasya yang sedang gugup karena sebentar lagi akan menikah tidak bisa tidur. Dari tadi kerjaannya balik kanan balik kiri. Bahkan meski posisi tidurnya diubah menjadi kepalanya di bagian kaki, dan kakinya disandarkan di headboard pun tetap saja tak membantunya untuk rileks. Tasya menutup wajah dengan kedua tangan. Mengingat ucapannya tadi pagi yang mengatakan kalau tak masalah mau nikah besok membuatnya benar-benar malu. Apalagi Bara yang super serius ini malah menanggapi ucapannya dengan anggukan. Flashback on. Saat Tasya ingat dengan santai nyeletuk kalau dia tidak masalah menikah besok,
Dengan siap Bara menerima usulannya. Boleh, lebih cepat lebih baik, sahut Bara. Tasya langsung melotot kaget. Sementara Gading dan Aisyah menatap putrinya dan Bara bergantian. Mungkin hendak memastikan apakah memang benar-benar akan dilaksanakan besok. Mau besok saja. Apa nggak kecepatan, Syah? Tanya Aisyah memastikan. Karena sepertinya Bara sudah siap mau dinikahkan detik ini pun. Mendapat pertanyaan seperti itu dari uminya, mendadak Tasya gelagapan sendiri. Jika dia menjawab iya, mungkin Bara akan langsung datang besok untuk melangsungkan pernikahannya yang mungkin akan dilaksanakan secara siri dulu. Karena memang tidak bisa jika dilaksanakan secepat itu secara hukum. Tapi belum juga Tasya menjawab, Bara langsung mengatakan, kalau kamu masih mau memikirkan dulu tidak apa-apa. Saya siap kapanpun. Kamu tinggal menghubungi saya saja untuk menyampaikan kapan kamu siap. Setelah mengucapkan itu, Bara pun memberikan sebuah kartu nama di mana tertera nama lelaki itu beserta nomor ponselnya. Flashback off. Betulan besok nikahnya. Dia cuma bercanda kan? Ini nikah loh, butuh persiapan. Tasya mengusap wajahnya kasar. Memikirkan akan menikah memang berhasil membuat pikirannya kacau. Bahkan ritual memakai masker wajah pun dia lewatkan malam ini. Padahal harusnya kalau benar dia akan menikah besok dengan Bara, dia melakukan perawatan biar bisa tampil lebih cantik. Karena pusing memikirkan hal ini sendiri, Tasya akhirnya mengambil ponselnya di atas nakas. Dia mencari sebuah nomor yang ingin dihubunginya saat ini. Ketika menemukan kontak itu, dia menatap lama layar ponselnya dengan perasaan bimbang. Telepon enggak, telepon enggak, telepon enggak. Tasya menghitung kancing baju piyama tidurnya, sampai telepon. Akhirnya Tasya menekan ikon gagang telepon dan menghubungi orang itu. Halo Tasya, kamu belum tidur? Sapa seseorang di seberang sana ketika sambungan telepon terhubung. Om Arga, aku mau cerita boleh?